Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah semuanya yang hadir dalam majelis kita ini, dalam pertemuan kali ini, sebagaimana hari yang biasa kita lalui setiap Kamis malam Jumat, dars kita adalah Subul Salam Syarah Nawaqidul Islam. Berhubung pada malam ini kita memiliki keperluan lain dalam pembahasan masalah yang terkait dalam urusan dakwah dan para dai yang ada di Nusantara ini. Maka kita pada malam ini akan mengadakan penjelasan atau berupa sanggahan terkait dengan rekaman yang sampai kepada kita pada beberapa hari yang lalu, yaitu dari seorang yang dikenal dengan nama Afifuddin dari Sidayu Gresik. Seorang yang dikenal dengan Ustadz yang mengajar atau satu di antara para pengasuh yang ada di Pondok Al-Bayyinah Sidayu Gresik. Dan perlu diketahui sebelumnya, ini perkara yang penting, bahwasanya selama ini kita enggak pernah mengangan-angan atau punya keinginan untuk mengetahui apa yang mereka katakan terkait dalam masalah-masalah dakwah dan masalah asatidzah dan semisalnya. Kita tidak pernah ingin tahu dari apa yang mereka katakan. Tapi alhamdulillah, tanpa kita cari, ya kan, tanpa kita berusaha untuk ngorek-ngorek, ternyata Allah Subhanahu wa taala membongkar apa yang mereka selama ini sembunyikan. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, punya sangkaan, punya perkiraan dan punya anggapan bahwasanya Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian mereka? Dan ternyata memang Allah telah mengeluarkan dan membongkar kedengkian mereka sehingga tanpa dicari sampai kepada kita. Rekaman yang ada dalam suatu pertemuan kajian ilmiah yang ada di Tuban pada tahun ini, pada bulan ini, yaitu pada tahun 1400 berapa? 39. Bertepatan dengan 2018 pada bulan Februari pada tanggal 10 kalau enggak salah. Sebagaimana yang telah ditanyakan oleh saudara kita, Ustadz kita Salman Abu Hafsah dari Tuban kepada pihak Tuban, yaitu Abu Alifah. Dia mengakui bahwasanya kejadian ini adalah tanggal 10 Februari bulan ini. Perhatikan. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah membongkar apa yang ada dalam kedengkian hati mereka. Dan permasalahan ini
tentang atau Afifuddin ini akan kita bahas malam ini juga dan mungkin besok atau mungkin 3 kali pertemuan sesuai dengan waktu yang kita longgar dalam permasalahan ini. Dan silakan kita bacakan apa yang telah terekam tadi dan telah ditulis diketik oleh sebagian ikhwah yang ada di Duri Riau. Dan sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita lalui ini, perlu diketahui bahwasanya Afifuddin ini adalah putra asli Sedayu Gresik. Dulu masa kecilnya belajar di Gresik di Al-Furqan. Beberapa tahun kemudian muncul Ja'far Umar Thalib mengadakan dakwah di Degolan. Maka ia berangkat ke sana, belajar di sana. Kemudian beberapa tahun kemudian pernah ketemu sama ana di Al-Furqan sebelum tahun 2000. Bahkan sekitar tahun 2007 atau 2008, sekitar itu. Lupa tentang tahunnya, tapi di bawah tahun 2000. Nah, 98 salah khair. Belum sebelumnya. Kita waktu masih ngajar di Al-Furqan. Pernah menemui saya dan menuntut supaya saya mengatakan bahwasanya Syarif Azza adalah mubtadi'. Dikarenakan ada fatwa dari Syekh Rabi tentang tabdiknya terhadap Syarif Azza, seorang pengajar yang ada di Al-Irsad Tengaran, dikirim dari Kuwait kalau nggak salah, Ihya Turas. Dia aslinya Mesir, Syarif Azza ini, Syarif Fuad Azza. Maka waktu itu saya jawab, terus terang saja, saya tidak bisa menerima sepenuhnya tentang tabdiknya Syekh Rabi terhadap Syarif Fuad Azza. Sebabnya bukan karena meremehkan Syekh Rabi, tapi saya kurang percaya tentang nukilan yang dibawakan oleh sebagian orang kepada Syekh Rabi terkait dengan Syarif Fuad Azza ini. Kemudian setelah itu, supaya saya percaya dengan apa yang dia inginkan, dia menukilkan bahwasanya dia pernah belajar, Syarif Azza ini pernah belajar sama Abdurrahman Abdul Khaliq selama 19 tahun. Demikian dia bilang. Dari situ saya langsung kaget, karena saya pernah membaca apa yang tertulis oleh Syarif Fuad Azza, bantahan dia terhadap Hizb Degolan dalam bahasa Arab. Walaupun bahasa Arabnya aku secara kacir, nahwunya enggak teratur, tapi di situ tertulis pengakuan Syarif Fuad Azza pernah ketemu dengan apa, dengan Abdurrahman Abdul Khaliq ini sebelum 19 tahun sebelumnya. Nah, ini yang saya duga dia ini salah, Afifuddin ini. Pernah ketemu 19 tahun sebelumnya, dianggapnya pernah belajar dengan dia selama 19 tahun. Maka waktu saya tantang, coba carikan di mana kamu dapatkan pernyataan itu. Dia bilang ada dalam lembarannya, lembaran bantahan terhadap Ja'far. Coba carikan, kalau nggak dapat nanti ikut tempel yang kamu bilang itu. Akhirnya dia pulang. Ternyata kita tunggu nggak kunjung datang membawa pernyataan tadi. Akhirnya sebagian asatidzah di Al-Furqan, sebagian guru yang dari sana, di antaranya Abdul Rahim dari Sukoharjo, ada mendatangi dia Afifuddin ini. Kamu ditunggu Abu Mas'ud, supaya kamu datang. Dia bilang apa? Saya nggak mau ketemu lagi sama dia, takut nanti berubah akidah saya, berubah keyakinan saya. Dia bilang gitu. Ternyata apa? Itulah. Jadi Syarif Fuad Azza mengatakan, iltaqaitu bihi, saya ketemu dengan Abdurrahman dulu selama apa? 19 tahun sebelum ini. Tapi dibaca apa? Talaqaitu, saya mengambil ilmu dengan dia selama 19 tahun. Jadi inilah keterlaluannya Afifuddin di saat itu. Akhirnya nggak bisa ketemu dengan saya karena takut nanti akan ku tempel yang beneran. Tapi cuma waktu itu saya takuti saja. Tapi ketakutan. Itu tentang Afifuddin. Kemudian tahun 98 kita adakan bantahan terhadap Ja'far Umar Thalib.
di Jogja. Waktu itu saya sama Abu Hasan dari Medan. Karena mereka semuanya nggak ada yang mau untuk mengatakan bantahan terhadap Ja'far ini, akhirnya udahlah. Berkali-kali saya bilang, ayo dibantah. Akhirnya setujui dibantah. Akhirnya saya sama Abu Hasan sebagai pembicaranya. Tapi alhamdulillah tengok apa yang terjadi. Semuanya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadakan apa? Serangan membabi buta, kriminal, yang ngancam mau dibunuh, yang ini, yang itu, yang macam-macam. Kalau tokohnya dibantah, udah nggak perlu tanggung, maunya disembelih. Pembantahnya mau disembelih, bahkan bahkan ada pengakuan dari Gubernur Abdus Salam dari Surabaya. Setelah taubatnya dia dari apa? Dari cengkeraman Ja'fariyah. Datang kepada saya waktu itu, kita masih di Jawa Barat sini, Bawah Sawus itu datang. Ya, dia minta maaf sama saya karena dia dulu punya niat untuk menculik saya. Akan hilang Ustadz dari Lamongan, akan disebar dalam berita memo katanya. Nah itu, ini keganasan mereka. Ketika tokonya dibantah, brutal. Kekerasan yang dilaksanakan. Ya kan? Bahkan kita waktu itu mau mengadakan bantahan terhadap Ja'far ini di Jogja, di tengah kota, entah di mana tempatnya kurang tahu, saya lupa ya. Belum kita ke sana sudah dicegat ramai-ramai oleh rombongan mereka dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Ya kan? Naik bus, naik kendaraan macam-macam. Semuanya. Bahkan takmir masjid yang akan kita tempati sebagai tempat bantahan untuk Ja'far ini atau terhadap Ja'far ini, malamnya sudah diserang. Ya kan? Serang. Kalau masih diizinkan akan dibikin apa? Keributan. Akhirnya nggak berani. Maka dengan terpaksa kita adakan di Jamil Rahman saat itu. Seperti itu keadaannya. Kemudian setelah itu tahun 98, 99, ya kan? Nah, pecahlah perang Ambon. Ja'far langsung menghalang laskar jihad, ya kan? Yang digelari sebagai orang dengan laskar jihad dan semisalnya. Nah itu. Nah di situ mulai ketara tentang penyimpangannya. Atas kebodohan yang ada, semangatnya tinggi, penyimpangan terus nggak bisa dibendung. Semakin bertambah, akhirnya semakin ketahuan. Tapi waktu itu Abu Budin, ya kan, tahun 2000-an dia pergi ke Yaman, pergi ke Syekh Muqbil rahimahullah taala di ma'at beliau. Tapi pada saat itu beliau sudah mulai sakit-sakitan, maka dia harus menjadi murid khalifahnya Syekh Muqbil, yaitu apa? Syekh Yahya hafizahullah taala. Bukan kita sebut wafaqahullah, biar marah Abu Budin terserah. Ya kan? Baik. Ya kan? Ini diantaranya. Jadi belajar sekitar tahun 2000 sampai tahun 2004 di Yaman. Nah kita pada tahun 2005 Januari, awal Januari kita ketemu sama Abu Budin lagi di Sedayu. Waktu itu kita sama siapa? Nah ini Yusuf. Ya Yusuf. Nah, itu sama Nur Yakin, sama apa? Syekh Kobra, dan juga waktu itu ada Miftah, ada lagi siapa? Nanang Madura. Waktu itu saya sudah ogah-ogahan untuk ketemu sama dia, tapi Khalif ini yang terus mendesak. Akhirnya qadarullah ketemu. Nah di situ, itu pun berita mencuat di luar, ya kan? Kita yang dijatuhkan bahwasanya kita apa? Tobat ke Abu Budin dan semisalnya. Dan seterusnya seperti itu. Terus waktu berlalu terus berlanjut. Jadi ringkasnya tentang Abu Budin ini belajarnya tadi di Gresik, kemudian di Degolan, kemudian di Yaman sekitar 4 tahun. Entah kurang atau lebih sekitar itu. Tentunya waktu itu Abu Budin ini adalah termasuk pengagumnya Syekh Yahya, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena pecah permasalahan antara
Yahya dengan lawan-lawannya, di antaranya Abdurrahman Mar'i dan saudaranya apa namanya? Abdullah ya. Dan yang lainnya dan para pendukungnya. Ini terjadinya tahun sekitar 2006 bulan Ramadan. Di akhir tahun 2006. Kemudian ramainya pada tahun 2007 2008 sampai hari kita ini. Nah itu. Jadi tahun 2004 2005 ini Abu Hudin masih sebagai pengagumnya Syekh Yahya Abdullah taala. Wafaqullah, ya kan? Tapi, ya kan? Terjadi apa yang terjadi? Sekarang muncullah rekaman suaranya Abu Hudin yang akan kita baca pada malam hari ini. Bagaimana? Bisa diketahui tentang siapa Abu Hudin sebenarnya. Dan tentang kapasitas ilmiah yang didapatkan oleh orang ini akan kita lalui sisi kekuatannya, sisi kemuliaannya atau sisi kebobrokannya melalui lembaran yang akan kita baca ini. Bagaimana kapasitas ilmiah yang diraih oleh orang ini selama belajar di Indonesia sampai ke negeri Yaman. Dan ini akan kita ikuti juga pada penjelasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan rekaman yang terkait dengan makna tauhid. Di mana Abu Hudin ya ini di sini memiliki pernyataan bahwasanya ucapan tauhid maknanya adalah pengkafiran. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan setelah sesi pertama ini terkait dengan rekaman yang ada di Tuban ini. Ada masalah tauhid ini rekamannya tahu di mana atau kita nggak ada penjelasan. Kalau yang ini, ya kan, yang akan kita bahas sekarang ini, ya ini kejadiannya di Tuban pada 10 Februari 2018 pada bulan ini. Baik. Dan sebelum kita akan melanjutkan tentang masalah ini, kita perlu tahu juga tentang Afif Hudin ini dari sisi namanya. Dari sisi apa? Namanya itu dari kata apa? Dari kata bahasa Arab yaitu affa, yaifu, apa? Iffatan wa afafan. Ya. Fa wa afun wa afifun. Mafhum? Fa wa afun wa afifun. Makna afa yaifu, afa apa? Fa wa afun wa afifun ini maknanya adalah kaffa amma la yahillu wa la yajmulu min qaulin au fi'lin. Demikian perkataan dalam Mu'jamul Wasit. Jadi apa? Menahan dari apa yang tidak halal dan yang tidak bagus, baik berupa perkataan atau perbuatan. Itu makna apa? Makna afif. Baik. Dan dia dinisbatkan kepada, diidhafahkan kepada din. Idhafahkan afif ini diidhafahkan kemana? Idhafahnya ke agama. Dan ini tentunya orang tua memiliki nama ini adalah sudah suatu pilihan yang paling terbaik. Sehingga nama yang dianggapnya baik ini oleh orang tuanya diberikan kepada sang putranya. Sehingga bernama apa? Afif Hudin. Dipanggil dengan Ustadz Afif Hudin dan semisalnya. Ada nama tentang Afif Hudin, Nasiruddin, Khairuddin dan semisalnya. Ini adalah nama-nama yang sebagian ahlul ilm juga seperti Syekh Nasir Al-Albani dan yang lainnya menjelaskan bahwasanya nama yang kurang baik. Pernah mendengar ini enggak? Antum? Pernah. Maka kalau itu taruhlah kita sekarang ini panggil aja namanya Afif. Udah. Sebagai orang yang tadi maknanya apa? Menahan dari apa yang tidak halal dan tidak bagus, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah sekarang, apakah dia ini di atas namanya? Nah. Apakah dia di atas nama yang disandangnya? Sebagai orang yang namanya apa? Afif. Akan kita ikuti bagaimana ucapan yang telah dilontarkan oleh orang ini. Baik. Sebelum kita membacakan apa yang akan kita bahas dalam perkara ini, perlu diketahui bahwasanya
kita lebih perlu sebelum Afifuddinnya dan sebelum yang lain untuk memperbaiki amalan kita, untuk mengambil beberapa faedah yang terkait dengan agama kita ini, dan juga apa yang akan kita bahas dalam permasalahan ini. Bukan kita peruntukkan untuk seorang Afif ini saja, bahkan sebelum dia kita juga harus apa? Mengambil pelajaran, mengambil pengertian baik terkait dalam masalah ilmiah atau masalah amaliyah. Ini yang penting. Jadi bukan untuk kita peruntukkan terhadap Afif saja atau yang lainnya, bahkan kita sebelum yang lain. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, membutuhkan kita ini berbekal dengan ilmu, berbekal dengan iman, ya, berbekal dengan amal yang soleh, berbekal dengan kesabaran, berbekal dengan nasihat menasihati dengan kebenaran. Ini yang paling utama. Kenapa? Karena zaman sebagaimana yang telah kita ketahui, zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan beberapa keanehan, keajaiban. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah SWT, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bersumpah dengan al-asr, yaitu zaman. Ini adalah zaman yang sekarang kita berada di dalamnya. Zaman untuk kita berupaya untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan kebaikan, menghasilkan bekal untuk kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga zaman yang disitu penuh dengan keburukan, penuh dengan kebinasaan. Maka kita perlu mengambil bekal untuk mengambil kewaspadaan dari apa-apa yang ada pada zaman ini berupa keburukan. Maka di sini perlu kita tahu bahwasanya yang namanya zaman, di situ ada iktibar, ada pelajaran, ada beberapa perkara yang mengherankan bagi orang-orang yang melihat di dalamnya. Maka di antara perkara yang mengherankan, yakni permasalahan yang sekarang ini akan kita bahas terkait dengan suara dan ucapan dari seorang yang dikenal dengan Ustadz Afifuddin ini, sebagai seorang dai yang mendakwakan dakwah namanya dakwah salafiyah. Ini yang sekarang ini perlu kita mengambil iktibar, bagaimana terjadi sebagaimana yang telah terjadi, beberapa keanehan, beberapa keajaiban, dan termasuk keajaiban zaman ini. Apa yang akan kita ikuti dalam permasalahan ini? Dan ketahuilah bahwasanya ayat yang telah kita baca, ayat yang menunjukkan kita harus berbekal dengan iman. Berbekal dengan apa lagi? Dengan amal yang soleh. Dan juga amalan yang soleh ini secara umum kemudian dikhususkan oleh Allah SWT, yakni saling tawasi bil haq. Ini termasuk juga amalan yang soleh. Dan juga dikhususkan lagi setelah umum tadi, amal yang soleh tadi khususnya yaitu apa? Tawasi bis sabr. Dan ini perkara penting. Ini semuanya adalah demi apa? Demi keselamatan kita, demi untuk melepaskan diri kita dari kerugian yang diancam oleh Allah dalam ayat tersebut. Wal asr innal insana lafi khusr. Dan demi masa bahwasanya seluruh manusia namanya manusia dalam kerugian, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, yaitu orang yang memiliki keimanan dan orang yang memiliki amal yang soleh. Kemudian dikhususkan tentang amalan soleh ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu dijadikan ihtimam, dipedulikan, yaitu tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran, saling nasihat dengan kesabaran. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia ini pasti penuh dengan rintangan. Di antaranya ada rintangan yang akan kita ikuti dalam penjelasan dalam masalah ini, berupa rintangan datang dari seorang ustadz yang namanya apa? Afifuddin, sebagai batu sandungan dalam
dakwah. Sebagai batu sandungan dalam dakwah. Tolong diperhatikan. Dan perlu ketahui bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan jihadun nafs, jihad terhadap jiwa ini dibagi oleh beliau berapa tingkatan? Arba'u maratib, 4 tingkatan. Yang pertama, ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seorang jiwa harus, atau seorang insan harus menjihadi dirinya, mendesak dirinya, menekan dirinya supaya mempelajari petunjuk dan mempelajari agama yang benar. Kenapa? Kata beliau, alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi. Yang mana enggak ada keberuntungan bagi jiwa dan enggak ada kebahagiaan baginya, baik dalam kehidupannya dunia atau dalam kehidupannya nanti di akhirat, kecuali dengan ta'allumul huda, mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fi daraini. Kata beliau, maka kapan jiwa ini terluputkan darinya mengilmui tentang petunjuk yang benar, agama yang benar, maka jiwa tadi akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, ayujahidaha alal amal bihi pada ilmihi. Seorang insan harus mendesak jiwanya, menjihadi jiwanya, mendorong jiwanya supaya mengamalkan ilmunya setelah dia mengetahuinya. Jadi mengamalkan apa yang dia ilmui setelah dia mengetahui. Perhatikan. Baiklah kalau enggak begitu, kalau tidak diamalkan tentang ilmu yang tadi dia diketahui, fa mujarradul amal, fa mujarradul ilm bila amalin in lam yadurraha lam yanfa'ha. Cuma sekedar ilmu tanpa diamalkan, kalau tidak membahayakan, maka enggak akan bermanfaat bagi jiwa tersebut. Tingkatan ketiga, ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limin nasi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Jadi seorang insan harus mendesak jiwanya, mendorong jiwanya, menjihadi jiwanya untuk mendakwakan apa yang dia telah dapat ilmunya dan dia amalkan. Dan dia mengajarkan, harus mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wa illa kalau dia enggak mau mendakwakan atau mengajarkan apa yang dia tahu kepada orang yang tidak tahu, termasuk orang-orang yang menutupi apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan dari bayinat. Illa kana minal ladina yaktumuna ma anzalallah minal huda wal bayinat. Jadi kalau seorang itu telah mengetahui ilmu, maka harus diamalkan. Setelah diamalkan dia harus mendakwakan, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Kalau enggak, termasuk orang-orang yang menutupi apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan bayinat. Perhatikan. Maka dikatakan fala yanfa'uhu wala yunzihi min adabillah. Kalau cuma mengilmui dan tidak mengamalkan dan tidak mendakwakan, maka tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ayujahidaha alal sabr wa ala masyaqid da'wa ilaihi ilallah. Wa adal khalq, dan harus seorang insan mendesak jiwanya, menjihadi jiwanya untuk di atas kesabaran dan mendorong jiwanya senantiasa sabar atas rintangan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gangguan manusia sesamanya. Ini diantara beberapa faedah yang terkait dalam masalah apa? Jihadu nafs. Maka oleh itu dan sebagian kalamnya Ibnu Qayyim ada yang tertinggal, tolong dirujuk kepada sumbernya, siapa yang mengetahui sumbernya. Di sana disebutkan dari sebagian nukilan kitab seperti antaranya apa?
syarah usul salasah dan yang lainnya. Maka oleh itu ayat tadi yang telah kita baca, yaitu surat Al-Asr, tentunya telah dilalui oleh Afifuddin dan orang-orang semisal dia. Dan nggak mungkin tidak, bahkan telah didakwakan. Nah, sekarang konsekuensi daripada ayat tadi yang telah kita baca dan telah kita ketahui dan juga diketahui oleh kaum muslimin, dan antaranya adalah seorang ustadz ini, Afifuddin ini. Bagaimana konsekuensinya? Apakah dia telah memenuhi apa yang dia tahu tentang kandungannya tersebut? Ini yang sebagai jawaban, sebagai tuntutan untuk dijawab oleh Afifuddin. Kenapa? Karena ocehan yang termuat dalam lembaran-lembaran ini atau dalam tulisan ini, kita mendapatkan Afifuddin ini cerita tanpa ilmu, ya kan? Bahkan berilmu tidak diamalkan. Perhatikan di sini. Dan ini semuanya adalah berangkat dari kedengkian yang telah kita singgung dalam ayat tadi. Dan juga dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala inna bil sajad, anta bil aba, ala inna aywa. Ala inna bil sajadi mudghah. Hadisnya apa? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ala anna bil sajadi mudghah. Idza salahat jasadul kullu wa idza fasada jasadul kullu ala wa yal qalb. Jadi ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini bagus, maka jasad seluruhnya bagus. Dan jika rusak, maka seluruh jasadnya rusak, yaitu apa? Hati. Dan hati kalau sudah rusak, maka muncullah apa? Dalam lisan, dalam anggota badan, semua kerusakan. Dan juga dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan juga ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan juga ada dalam sebagian sebenarnya ini seperti apa dalam Al-Bayhaqi. Bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila Bani Adam ini masuk dalam waktu subuh, maka sesungguhnya anggota badan seluruhnya tunduk pada lisan. Lisan tadi berkata, bukan lisan, anggota badan tadi semuanya berkata, ittaqillah. Al-adat tadi semuanya berkata, ittaqillah. Dia menyuruh lisan supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma nahnu bika. Hanya saja kata anggota badan tadi, kami bersama kamu. Idza istaqamta istaqamna. Wa idza wajadta wajadna. Jika kamu lurus, maka kami lurus. Jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Itu kata anggota badan. Jadi Ibnu Adam ketika masuk dalam pagi hari, anggota badannya semuanya tunduk pada lisan. Tukafir maknanya apa? Takhda. Ya, ini tunduk pada lisan. Maka dia berpesan kepada lisan tadi supaya dia bertakwa kepada Allah. Ya kan? Kenapa? Karena keselamatan kami terkait dengan kamu, wahai lisan. Ya, binasanya kami juga terkait dengan kamu, wahai lisan. Demikian pernyataannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Maka oleh itu perhatikan. Jadi kenapa anggota badan menjadi rusak? Karena lisan. Kata beliau menunjukkan bahwasanya kenapa dikatakan demikian? Karena lisan ini adalah apa? Perantara antara hati dengan anggota badan. Lisan itu adalah al-barid, perantara atau wasithah. Bainal qalb wal a'dha. Bahwasanya lisan itu adalah wasithah, perantara antara hati dengan badan. Maka oleh itu perhatikan bagaimana apa yang terkait dengan ucapannya Afifuddin ini yang akan kita ikuti. Sekarang kita baca, mohon penjelasan tentang Yahya Al-Hajuri. Saya Yahya Al-Hajuri. Demikian pertanyaan yang ada dalam rekaman tersebut di Tuban. Ini kan di sana ada kajian, kemudian di sana ada sesi tanya jawab.
Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Afifuddin ini, isinya adalah mohon penjelasan tentang Yahya Al-Hajuri, Syekh Yahya Al-Hajuri. Sebelum dia melanjutkan pertanyaan, sudah dipotong dengan perkataan dia. Masya Allah, kelas berat pertanyaannya. Apakah beliau adalah ulama Ahlus Sunnah atau bukan? Jadi yang bertanya, apakah beliau adalah ulama Ahlus Sunnah atau bukan? Jadi sebelum dijawab, dia telah mengatakan bahwasanya ini adalah kelas berat pertanyaannya. Tapi apakah dia jujur bahwasanya ini memang kelas berat? Ya kan? Mabuk? Ternyata apa? Dia jujur, memang kelas berat. Ya kan? Tapi kejujuran siapa? Kejujuran Fir'auni. Kejujuran model dan gaya Fir'aun. Antum tahu bagaimana gayanya Fir'aun ketika dia jujur? Apa yang antum tahu? Allah Ta'ala berfirman, ya kan? Wa ma urikum illa ma arah. Ya kan? Dan tidaklah ku tunjukkan kepada kalian kecuali apa yang saya lihat. Berkata Syekh Sa'di, dia jujur, sedekah biqaulihi, ya kan? Bahwasanya dia jujur. Apa yang dia katakan tadi? Apa yang dia tampakkan kepada pengikutnya adalah sesuai dengan pandangannya dia. Tapi dia berdusta setelah itu, ya kan? Wa ma ahdikum illa sabila rasad. Dan tidaklah kutunjuki kalian kecuali kepada jalan yang rasad, jalan yang lurus. Di sini dia berdusta. Nah, tengok. Jadi kejujurannya sahabat Afifuddin ini adalah kejujuran Fir'auni. Apa? Kejujuran model Fir'aun, ya kan? Dia mengatakan kelas berat pertanyaannya. Kenapa dibikin begitu? Biar pendengar semakin apa? Kayak, Masya Allah, berat. Bagaimana ini Ustadz kita ini? Gimana jawabannya nanti? Ya kan? Betapa dalil-dalilnya akan dipaparkan, banyaknya, atau perkataan yang begitu benar-benar jujur yang bisa dibantah dan semisalnya, atau semuanya ini akan kemudian menerima semua apa yang dia katakan karena kehebatannya seorang ustadz ini menjawab dengan pernyataan yang kelas berat. Nah itu. Perhatikan. Dan juga jawaban yang tadi dikatakan oleh siapa? Oleh Afifuddin bahwasanya dia ini adalah kelas berat. Ini juga memang jujur. Ya kan? Seperti apa jujurnya siapa? Fir'aun dan siapa? Dan Iblis. Iblis bilang apa? Wa qasamahuma. Gimana maksudnya? Lanjutannya. Inni lakum minan nasihin. Ya. Dia bersumpah. Iblis ini bersumpah kepada siapa? Kepada Abuna, siapa? Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalam. Ini sungguhnya aku adalah bagi kalian berdua termasuk orang-orang yang menasihati. Jadi model yang dilakukan oleh siapa? Oleh Afifuddin ini adalah seperti apa? Gayanya siapa? Fir'aun dan Iblis. Nah itu. Ya kan? Pertama dibilang, Masya Allah, kelas berat pertanyaannya. Nah itu. Jadi tentunya yang mendengar langsung, Masya Allah, Ustadz kita mau menjawab terkait dengan permasalahan yang terkait dengan seorang syekh, apalagi gurunya yang dikenal dengan Mujahid di Damas bersama murid-muridnya, bersama masyayikh-masyayikh dan yang lainnya. Tapi, ya kan? Bagaimana pertanyaan jawabannya? Jujur. Jawabannya apa? Jujur. Iya, dia memang jujur. Kalau sahabat Haris sama juga Irham dan yang lain mengatakan kadzab, enggak, saya katakan jujur. Ya kan? Kalau Haris dan Irham menjawab apa yang terkait dengan ucapannya Afifuddin ini, enggak, kamu kadzab, enggak, katakan saya jujur. Kamu jujur, benar. Ya, jujur. Tapi jujur kamu adalah apa? Jujur gaya Fir'aun sama gaya siapa? Gaya Iblis. Nah, di mana Iblis mengatakan apa? Fawaswasa ilaihi qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Tengok. Apa dibilang oleh syaitan kepada Adam? Ya kan? Adam, Iblis membuat apa? Was-was, bisikan.
Ya, kepada Adam. Maukah aku tunjukkan kau wahai Adam, ya kan, kepada pohon yang kau kalau makan pohon itu kau akan abadi di surga. Dan kalau akan apa? Engkau akan apa? Menjadi kerajaan yang enggak akan terputus lama-lamanya. Nah ini, tengok. Ini was-was siapa? Tadi iblis. Sekarang, apakah dia membuat was-was kepada para pendengarnya Afifuddin ini? Bukan was-was, tapi apa? Lantang dia jawab. Jadi bukan was-was, kalau was-was apa? Membisikkan. Ini bukan membisikkan lagi. Mungkin pakai mic malah, terang-terangan. Ya kan? Jadi kejujuran dia melebihi kejujuran siapa? Iblis dan Fir'aun. Jadi ini was-was saja. Was-was itu membisikkan. Saya rasa kalau Afifuddin mengartikan juga akan mengatakan membisikkan. Tapi dia bukan membisiki orang Tuban. Bahkan apa? Ngomong lantang. Nah, buktinya apa sampai kita dengar? Kalau cuma membisiki saja kita nggak akan dengar. Nah itu. Mafhum? Baik. Perhatikan di situ. Maka kalau itu saya nasihatkan kepada siapa? Ustaz kita Irham Purworejo dan juga saudara kita siapa? Haris. Jangan dibilang kadzab, tapi apa? Jujur. Nah, kan? Jujurnya siapa? Jujurnya apa? Ala madhabima dzaba iblis wa Fir'aun. Nah itu. Baik. Dia bilang jawabannya jujur. Saya harus mengatakan bukan. Nah, tengok. Nah itu. Jadi dia bukan apa? Saya ya bukan apa tadi? Ahlu sunnah. Walaupun dia guru saya sendiri. Dia bilang walaupun dia guru saya sendiri. Nah itu. Tengok di sini. Nah. Dan dia mengatakan bahwasanya saya adalah gurunya dia sendiri. Dan akan kita ikuti bagaimana nanti ocehan dia setelah ini. Jika bukan, apa penyimpangan dia yang prinsipil? Penyimpangan yang paling prinsipil adalah mudah sekali menuduh orang lain mubtadi atau hizbi dengan hujah yang tidak jelas. Nah ini. Jadi jawaban ini pertama diajukan kepada siapa? Diajukan atau diarahkan kepada Syekh Yahya sendiri. Bahwasanya saya sendiri katakan apa? Bahwasanya dia adalah alasannya mudah sekali menuduh orang lain mubtadi atau hizbi dengan hujah yang tidak jelas. Nah, itu. Jadi kalau menurut Afifuddin kalau orang itu menuduh seseorang dengan mudah bahwasanya dia mubtadi atau hizbi, ya kan? Dengan hujah yang tidak jelas maka dikatakan bukan ahlu sunnah. Ya kan? Terus sekarang kita tanya, hujahnya apa dia untuk mengatakan dia bukan ahlu sunnah? Hujahnya apa? Di sini apakah ada dalil Al-Quran dan sunnah atau hadis atau qaulnya seorang sahabi atau tabi'i itu bahwasanya saya ini bukan ahlu sunnah, ya kan? Tengok di sini. Jadi perkara mudah atau tidak mudah dalam menuduh seorang itu mubtadi atau hizbi itu, ya kan, bukan sebagai ukuran ataupun iktibar bahwasanya dia adalah harus apa? Bukan ahlu sunnah. Kenapa? Karena agama semuanya mudah, ya kan? Agama semuanya mudah, ya kan? Inna dina yusrun. Bahwasanya agama adalah mudah. Dan darah urusan agama ini adalah mengatakan sebulan mubtadi atau hizbi. Kalau memang sudah ada dalilnya, sudah ada hujahnya, ya kita harus merasa mudah untuk mengatakan sebulan hizbi. Bagaimana kalau kita sulit, sedangkan Allah mengatakan suruh mudah. Walaqad yassarna dzikra wa hal min wa yassarna Qur'an lidzikr wa hal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mempermudah Quran untuk zikir. Adakah orang yang mau mengambil zikir ini? Orang yang mau sadar. Jadi perkara mudah ataupun tidak mudah terkait dalam masalah sebulan mubtadi atau hizbi itu adalah bukan ukuran untuk keluarnya seorang dari alusna ataupun bukan. Tapi ukurannya adalah dalil. Kalau memang dalilnya menunjukkan dia mubtadi, dia kafir, mau dibilang apa lagi? Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan apa tentang kafir seorang yang meninggalkan sholat? Al-hadu alladzi baina bainahum as-shalah. Fantaraka faqad kafara. Cuma ngomong begitu. Ya kan? Fantaraka faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Jadi dengan demikian kamu langsung menuduh bahwasanya Nabi itu adalah tidak ahlu sunnah. Kenapa? Karena gampangnya mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat begitu. La ilaha illallah.
Rasulullah. Juga Rasulullah mengatakan, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya kan? Ini bahasa Arab. Bagi orang sangat mudah sekali untuk mengucapkannya. Ya kan? Kemudian nanti dia bilang apa? Kamu sangat mudah sekali mengatakan orang terlaknat karena dia menyembelih untuk selain Allah. Jadi dia bukan ahlu sunnah. Begitu. La ilaha illallah. Jadi siapapun yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia masuk dalam laknat ini. Begitu. Demikian juga Allah al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang tukang gambar. Jadi kalau ada orang yang menggambar, maka masuk dalam laknat. Jadi mau dibilang apa lagi? Demikian juga seorang yang masuk dalam bid'ah ataupun hizb. Mau dibilang apa kalau dia bilang hizbi ataupun mubtadi'. Sesuai dengan dalil yang ada. Jadi mudah dan tidak mudah. Ini bukan sebagai ukuran untuk keluarnya seorang dari Ahlussunnah ataupun masuknya seorang dari Ahlussunnah. Kalau sulit untuk mengatakan mubtadi', nanti berarti dia Ahlussunnah. Kalau mudah untuk mengatakan mubtadi', maka dia ahlu bid'ah. Ini bagian kaidah dari mana, Mbak Afif? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaidah dari mana? Kalau ada dalilnya bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya kan, man tasahala wa badda'a man ra'ahu bahwa min laisa min ahlussunnah, ya baru benar. Siapa yang menggampangkan, ya kan, dan melihat orang yang gini maka dia bukan ahlussunnah, nah itu baru namanya apa? Mempermudah, mengatakan mubtadi', baru dia bukan. Tidak ada dalil seperti itu. Mana dalilnya? Mudah dan sulit itu adalah terkait dengan masalah dalil, ya kan. Mau bilang apa lagi? Mafhum? Jadi sekarang ada seorang dai, kemudian dia berkampanye untuk mendukung demokrasi. Apa yang kita katakan? Ada Rasul demokrasi, Rasul demokrati, Rasul partai. Mau dibilang apa lagi? Dan apa mana partai? Ya hizb. Nisbahnya adalah hizbi. Dibilang apa lagi? Nah. Jadi seperti itu permasalahannya. Adapun Abdurrahman al-Mar'i atau semisalnya, atau dia sendiri, kalau memang dikatakan dia ini hizbi ataupun mubtadi', ya kan, antum tanya, Afif, kamu tanya apa alasannya bahwasanya sipulan dikatakan oleh saya Yahya adalah hizbi ataupun mubtadi'? Tanya, dibaca, dan ada tulisannya seperti Mukhtasar Bayan dan semisalnya, dibaca, cermati, kemudian nanti kalau memang kamu nggak puas, bantah, ya kan. Sekarang kemudian bikin kaidah baru, ya kan, mudah sekali menuduh orang lain mubtadi' atau hizbi dengan hujah yang tidak jelas. Hujah yang tidak jelas itu bagaimana? Apa dikatakan hujah yang tidak jelas? Ya kan? Perkara yang tidak jelas dan tidak jelas itu perkara yang sifatnya apa? Nisbi. Menurut kamu, kalau memang kamu kurang ilmu atau kamu memang ta'assub dengan lawan kamu, ya bisa kamu nggak jelas, ya kan? Maka orang-orang yang dikatakan orang-orang sufi, ya, mengalari salafiyin ahlussunnah, katakan apa? Takfiriyun, ya, tukang ngafirkan orang dengan hujah yang tidak jelas. Nanti kemudian apa? Benar nggak jelas begitu? Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Maka diteliti dulu, ya, diteliti dulu. Jangan kemudian asal antem kayak gini saja. Kemudian dia bilang itu mereka. Nah, setelah saya Yahya langsung bilang itu mereka. Lah kok terus itu mereka ini kemana arahnya? Yang ditanyakan adalah saya Yahya, apakah dia Ahlussunnah atau bukan? Ya kan, setelah jelaskan sedikit langsung bilang itu mereka. Kemana itu mereka ini? Kalau itu dia benar, nah itu mereka berarti kan sudah bukan saya sendiri, bukan banyak saya diinginkan. Semata-mata antum menyinggung beliaunya, loh. Kemana arahnya sekarang ini? Bukan saya lagi kepada orang lain sekarang. Semata-mata. Apa malah semata-mata itu? Soalnya moto-moto akeh ini. Ya kan? Jadi semata-mata antum menyinggung beliaunya Yahya al-Hajuri tanpa syekh hizbi. Jadi kalau ada seorang, ya kan, menyinggung bahwasanya saya Yahya disebut saja langsung Yahya al-Hajuri tanpa sebut dengan syekh, maka langsung dihukumi apa? Hizbi. Nah, ini loh di mana, ya kan? Di mana? Bahkan sekarang saya katakan, Yahya al-Hajuri, alim ulama Yaman, ada di Mekah. Mana ada syekhnya di situ? Enggak ada. Enggak ada sebenarnya syekh, cuma bilang alim ulama Yaman. Udah selesai. Ya kan? Tolong laporkan kepada saya sana, biar saya dikatakan hizbi. Baik.
Tengok di situ. Langsung itu katanya. Langsung itu. Jadi langsung dikatakan hizbi. Atau Syekh Yahya Al-Hajuri waffaqahullah tidak mengatakan hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu atau mengatakan waffaqahullah hizbi gitu. Jadi dia ini, tengok ini. Sekarang apa bedanya gayanya iblis sama gayanya Fir'aun dengan gayanya Afifuddin? Persis enggak ada beda. Gayanya sama. Tengok di sini. Jadi model Fir'aun ini dan model-model apa? Iblis atau reko iblisia ini ada beda. Jadi gini. Tengok di sini. Jadi dia bilang apa? Kalau kalian mengatakan dia mana? Sayyahya wa faqahullah. Tidak mengatakan hafidhahullah. Tidak mengatakan ra'ahullah. Langsung kamu dikatakan hizbi. La ilaha illallah. Ini kalau enggak kedustaan kamu ya enggak ada, ya kan? Makanya tadi dia bilang jujur, memang jujur, tapi jujur apa jujur? Fir'auni, yaitu gaya Fir'aun. Perkataan wafaqahullah ini adalah jumlah apa? Doa, kalimat doa. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliaunya. Ya kan? Sekarang banyak sekali wabillahi taufik. Wabillahi taufik ini betapa banyak diucapkan oleh kaum muslimin, ya kan? Dari orang sufi, bahkan khawarij pun, bahkan demokrati pun juga bilangnya apa? Wabillahi taufik. Ya. Wafaqahullah. Terus misalnya. Sekarang mana ada kayak gitu? Di buku apa? Di kaset mana? Si fulan siapa yang ngomong? Ya kan? Kalau kamu benar-benar bukan semata dengan siapa? Dengan Fir'aun dalam masalah ini, dalam gaya ini. Mana ada? Baik. Kemudian, ya fatal ya akhi, tengok. Dia bilang ya akhi. Tengok bahasanya dengan apa? Dengan gaya bersaudara. Ini bukan bersaudara. Kalau kamu benar-benar memang bersaudara dengan orang-orang yang ada depan kamu, wah Afif, seharusnya enggak kayak gini. Mana fatal ya akhi? Ya fatal ya akhi. Ya memang kalau ada orang bilang saya Yahya wafaqahullah kemudian dikatakan hizbi, ya memang benar-benar fatal, ya kan? Mana ada? Ya. Tengok. Jadi orang ini sebetulnya dia enggak bersyukur pada orang tuanya yang telah diberi nama apa? Afif tadi. Apa makna Afif tadi? Kafa'ma la yahillu wala yajmulu min qaulin aw fi'lin. Ya. Apa makna Afif dalam menahan dari apa yang tidak halal dan tidak bagus berupa perkataan atau perbuatan. Seharusnya kalau dia ini berterima kasih dengan orang tuanya, kalau tadi pergi sebelum ketuban itu pamit dulu sama orang tuanya mungkin, ya kan? Agar dinasihati untuk berbuat yang baik. Mungkin enggak pamit dia ini. Baik. Kayak begini. Subhanallah. Jadi kasihan bapakmu wahai Abu Budin. Menamai dengan nama-nama yang begitu dipilihkan bagus ternyata apa? Tidak kau apa? Hargai. Tengok. Kemudian ini adalah model-model Hadadiyah baru. Oh, dia sok tahu kalau ada Hadadiyah lama, ada Hadadiyah baru. Itu di mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Guayanya ini adalah model-model Hadadiyah baru. Yang mana itu yang mana? Yang lama itu yang mana? Yang baru yang mana? Siapa tokoh-tokohnya kalau baru itu siapa? Guayanya. Model-model Hadadiyah baru. Gimana? Apa? Belum apa? Sunat? Belum sunat. Tahu ada dia ya? Dia tanya. Pura-pura dia tanya pula dia. Tahu ada dia? Ya. Dan tentunya para pendengar apa Abu Alifah dan yang lainnya mungkin dia, oh kok ada dia itu? Tukang las lo gimana? Dia bilang, sekte Hadadiyah yang suka memvonis orang lain mubtadi' atau menyimpang dengan tanpa hujjah. Jadi Hadadiyah baru adalah atau Hadadiyah adalah apa? Sekte. Sekte itu apa? Kelompok. Ada yang suka memvonis orang lain mubtadi' atau menyimpang dengan tanpa hujjah. Ini tengok. Kapan dia ketemu Hadadiyah itu kapan? Kalau saya sendiri tahu, saya jumpa seorang Sudani di Mekah sana tahun 94-95 saya jumpa. Hadadi itu modelnya, belum tahu. Sudah sering saya sebutkan. Berkali-kali saya sebutkan di majelis Jawa Barat sebelum ini, ya kan. Celananya itu, cingkrangnya itu hampir ke lutut.
Bom. Kemudian bajunya itu biasanya kancingnya dibuka 2, tinggal 1 paling bawah. Ini model-model hadiah dari sisi penampilan pakaian. Hah? Apa? Nah, itu dia. Perhatikan itu. Nah. Dan orang-orangnya membaca bahasa Arab nggak bisa rata-rata. Ya memang orang Arab, cuma kalau suruh baca nahwu nggak becus. Ini para pengikut ada dia yang kita jumpai. Nah, menawarkan kitab-kitab yang ditahqiq atau dikoreksi oleh tokohnya Mahmud Al-Haddad. Nah, itu. Tapi dalam tahqiq tersebut, dalam kitab tersebut, Asy-Syariah dan semisalnya, saya dapati banyak salah dalam masalah tulisan nahwiyah, banyak salah. Ini pernah saya jumpa. Itu orangnya. Dan enggak banyak. Waktu saya jumpa di Mekah cuma 1 orang. Ada Nabi entah tahu jumpa di mana enggak tahu. Tengok di sini. Jadi sekarang yang suka menvonis tanpa hujah yang jelas itu siapa? Ya kan? Tengok siapa? Dianya atau hadadiyahnya? Sekarang siapa yang lebih pantas untuk disebut dengan apa? Dengan hadadiyah. Kenapa? Karena dia punya kaidah bahwasanya sekte hadadiyah yang suka menvonis orang lain mubtadi atau menyebut dengan tanpa hujah. Sekarang mana hujahmu untuk mengatakan bahwasanya, ya kan? Syafi'iyah dan yang lain tadi apa dikatakan apa? Bukan ahlu sunnah. Ya kan? Hujahnya cuma 1, ya kan? Mudah sekali menuduh orang lain mubtadi atau hizbi dengan hujah yang tidak jelas. Itu hujahnya. Mana ada di sini Qur'annya, hadisnya, apanya? Mana ada? Ini hujahnya Abibuddin. Jadi omong seperti ini yang harus dijadikan hadadiyah adalah dia seharusnya. Dia ini orangnya. Baik. Kemudian kalau hadadiyah adalah ada mendingnya. Yang berbuat itu tokoh-tokoh mereka. Tengok ya. Jadi kalau hadadiyah itu adalah ada mendingnya. Yang berbuat tokoh-tokoh mereka. Ini juga, ya kan, perlu dicek kebenarannya. Di mana dia tahu? Bagaimana dia mensensus? Kalau tokohnya melakukan ini, kalau nggak tokohnya tidak. Kapan dia mensensus? Ya kan? Kalau gini harus apa? Harus butuh apa? Butuh ibu-ibu tukang sensus. Ya. Ini bagian yang tokohnya melakukan ini, kalau nggak tokohnya nggak melakukan ini. Ini adalah butuh penelitian yang lebih jeli, bukan cuma sekedar ngomong begini saja. Mana? Mana rujukannya? Dalam kitab apa? Kalau tokoh-tokohnya ada dia itu suka melakukan tadi, memtabdik dan mentahzib. Kalau pengikutnya tidak. Ini perlu apa? Adanya rujukan di kaset, di buku, atau apa begitu? Atau ada kabar dari orang yang siko. Nah, itu baru. Yang ini semuanya, tengok. Yang ini semuanya, tengok. Apa? Wah, kapan kamu mensensus wahai Afif? La ilaha illallah. Kalaulah kamu ini, ya kan, ala ismika, sesuai dengan namamu, seharusnya kamu ini apa? Enggak gampang kayak gini. Yang ini semuanya. Kapan kamu mensensus lu kapan? La ilaha illallah. Kayak kamu punya perewangan nih. La ilaha illallah. Kayak kamu punya perewangan kemudian yang ini semuanya. Dari mulai tokohnya sampai yang kemarin baru belajar. Yang kemarin apa? Yang baru kemarin belajar. Kok tahu sekali kemarin baru belajar kok tahu? Baru kemarin kok tahu? Berarti kalau sekarang baru berapa hari ini? Dia ngomong tanggal 10 berarti tanggal 9 gitu, baru belajar gitu. La ilaha illallah, dari mana? Jadi kan dia ngomong tanggal 10, berarti baru kemarin belajar tanggal 9 Februari 2018. Ini tengok gini. Ini kalau wartawan dicopot dari keanggotaan wartawan. Enggak layak jadi wartawan. Kenapa? Karena kan merugikan apa? Perusahaan. Ini. Tengok di sini. Subhanallah. Baik. Berani mengatakan yang lain itu adalah mubtadi. Tengok kalimat yang lain. Yang lain itu mutlak. Siapa yang lain ini? Yang lain ini siapa? Berani mengatakan yang lainnya adalah mubtadi. Kita juga yang lain. Saya juga yang lain, ya kan? Jadi yang pantas ngomong sebenarnya adalah kamu.
Ya kan? Yang lain dari kamu katakan mubtadi'. Di antaranya apa? Saya Yahya juga kamu katakan apa? Bukan ahlu sunnah. Dan itu termasuk yang lain daripada kamu. Nah, ini seharusnya yang harus ada dia. Tengok. Dan yang dikatakan mubtadi', semua ulama sampai tukang becak dikatakan apa? Mubtadi'. Ya. Nanti kita juga. Ya kan? Jadi semua ulama tengok. Jadi la ilaha illallah matur. Lah kok bisa semua ulama itu gimana? Iki lho piye asline wong iki? Asline lho piye? La ilaha illallah. Semua ulama-ulama sampai tukang becak dikatakan mubtadi'. La ilaha illallah. Nek ulama endi? Ya Allah. Mungkin merasa dirinya itu ulama, Luqman ulama gitu. Siapa? Sarbini ulama, lagi siapa lagi? Dzulqarnain ulama, siapa lagi? Muhammad Syawat ulama gitu. Sopo ini dikatakan maunya. Semua ulama sampai tukang bisa dikatakan mubtadi'. Tengok ya, ini tengok. Jadi, untuk mengatakan si fulan ini mubtadi' dan semisalnya bahkan tukang becak, semisalnya adalah butuh dalil. Kalau memang tukang becak pun dikatakan mubtadi', sekarang apa masalahnya kalau memang ada dalilnya? Ya kan? Rasulullah SAW mengatakan bersabda dalam hadis yang masyhur, dihafal oleh Abu Bakar juga. Hadisnya apa? Hadisnya Aisyah. Dalam riwayatnya Bukhari dan Muslim. Ya kan? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini man adalah umum. Man ini umum. Siapa? Saja terserah. Ya kan? Mau tukang becak atau yang lain, apakah kemudian maunya buktiin bahwasanya kalau tukang becak itu adalah termasuk khususkan keluar, enggak boleh dikatakan mubtadi' itu. La ilaha illallah. Jadi, tengok, tukang becak pun kalau memang dia layak dikatakan mubtadi' sesuai dengan dalilnya, yuk, apa masalahnya? Tapi Abu Bakar ini maunya mengecualikan tukang becak enggak boleh dikatakan mubtadi'. Dari mana? Rasulullah mengatakan man ini umum. Man ra'a minkum mungkaran juga umum. Apakah nanti kalau tukang becak enggak boleh dikatakan buat mungkar itu? La ilaha illallah. Jadi perhatikan. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan riwayatnya dalam lafaznya Imam Muslim, man amila amran laysa alaihi amrun fahuwa raddun. Ini umum. Ya kan? Baik tukang becak, baik itu Afifuddin atau ya kan? Bapaknya Afifuddin dan yang lainnya kalau memang sesuai dengan dalilnya mau diapakan lagi. Ya kan? Jadi enggak bisa kita mengecualikan kalau tukang becak itu enggak boleh dikatakan mubtadi'. Dalilnya dari mana untuk mengecualikannya? Mana dalilnya? Enggak ada. Ya. Seperti man ra'a minkum mungkaran, tukang becak pun kalau dia melihat kemungkaran juga boleh mengingkari kemungkaran. Oke, enggak boleh kalau kena tukang becak gitu. Demikian juga seorang syekh pun kalau dia memang jatuh dalam bid'ah, sesuai dengan hukumnya. Ya kan? Seperti Zaid Al-Kautsari, dia adalah Jahmi. Dia termasuk memiliki kepandaian dalam ilmu hadis. Ya. Dikatakan Jahmi oleh ahlul ilm. Kenapa? Karena dalil yang ada pada permasalahan dia Al-Kautsari ini. Dan juga yang lainnya. Jadi dengan demikian, kita nggak bisa mengeluarkan seorang pun dari hukum dikatakan mubtadi' kalau tanpa dalil, nggak bisa. Maka tukang becak pun kalau memang dia memang pantas dikatakan mubtadi', ya bisa dikatakan mubtadi'. Tapi sekarang adakah tuduhan dia bahwasanya kita ini mengatakan tukang becak itu mubtadi' atau yang lainnya? Ini butuh dalil, ya kan? Dan tukang becak itu jangankan mubtadi', ada yang kafir juga ada. Tukang becak itu banyak di Indonesia ini, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ya kan? Ada yang penjudi, ada yang pemabuk. Di Tuban pun saya rasa banyak. Tanya sama Salman, ada. Lah ya, ada pemabuk, penjudi. Ya macam-macam, ada yang kuburi. Ya. Ada yang gantung dengan dukun, ada yang mungkin juga suka datang ke pelacur. Ya banyak sekali namanya tukang becak. Ya kan? Jadi nggak bisa kemudian kamu keluarkan bahwasanya tukang becak itu nggak dikatakan mubtadi', nggak boleh dikatakan mubtadi' itu nggak bisa. Tergantung dalil yang ada. Kalau memang dia pernah dikatakan kafir, ya kafir. Kalau pernah dikatakan dia hizbi, ya hizbi. Sekarang betapa banyak tukang becak yang dia itu apa? Mendukung partai. Dia fanatik dengan organisasi. Dia sufi. Ya, dia sekali. Ada juga yang soleh. Ya kan? Ada juga rajin sholat. Macam-macam.
Tukang becak. Jadi masalah tabdi ataupun tahzib ini bukan terkait dengan pekerjaan, ya kan? Dia tinjaunya apa? Pekerjaan. Kalau tukang becak, ya kan, nggak layak dikatakan mubtadi. Dan kalau ustadz layak. Kalau syekh boleh dikatakan bukan ahlu sunnah, begitu. Nah. Dari mana dia tahu? Perhatikan di sini. Ini butuh dalil. Nah. Dikatakan hizbi ketika macam-macam dengan gurunya atau berseberangan dengan mereka. Dikatakan hizbi ketika macam-macam dengan gurunya. Macam-macam juga kalimat mutlak, bisa membunuh gurunya, ya, bisa mencium gurunya, bisa mengajak apa namanya itu homo dengan gurunya, ya. Bisa juga kalau memang mengajak homo dengan gurunya, ya dikatakan fasik dan macam-macam, kan? Dikatakan hizbi ketika macam-macam dengan gurunya. Apa kalimat macam-macam? Bisa mau mencium gurunya, bisa mau mengajak homo gurunya, atau bisa mau membunuh gurunya. Terus gurunya siapa yang diinginkan? Gurunya ini. Atau berseberangan dengan mereka. Nah, itu enak. Berseberangan dengan mereka, berseberangan yang kayak apa? Ya. Kalau berseberangan dengan masalah apa? Mereka ahlu syirik, kita ahlu tauhid, jangan katakan mubtadi, kita katakan musyrikin. Tengok. Nah, berseberangan ini kalimat yang perlu diperjelas. Yang kayak apa? Kalau berseberangan ada yang memang lawan ahlussunnah dalam musyrikin, ada mutahazibin, ya, ada muqallidin dan macam-macam. Nah, jadi dikatakan hizbi ketika bermacam-macam dengan gurunya atau berseberangan dengan mereka. La ilaha illallah. Kalimat seperti ini kalimat bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Fatal besar ya ikhwan. Masyaallah. Tengok gayanya. Ya kan? Gaya yang dilakukan apa? Gaya tadi apa? Kembali kepada gaya siapa? Gayanya Fir'aun. Dan gayanya apa? Iblis dan setan. Nah, yang ada di situ. Itu kenyataannya. Masa itu kenyataannya tanya. Pinternya tengok. Jadi biar madunya ini percaya itu kenyataannya. Lah pada kapan kamu itu kayak sudah keliling ke sana kemari? Kamu enggak pernah kemari, cuma ke sana saja. Mana kamu tahu? Kalau kamu pernah kemari gitu ya. Pantas enggak? Paling banyak ke sana saja enggak pernah kemari. Lah kok bisa? La ilaha illallah. Gimana waktunya? Udah? Baik. Insyaallah ini sesi pertama dan insyaallah kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.